Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi dalam podcast Drawing Indonesia, The Way of Archery. Khilaf adalah jalan panahku. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, maestro dari Bali ya, Pak De Supri, AJ Archery. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AJ itu apa sih, Pak De? Apa ya? AJ itu Al-Jafari, artinya Cah Jeporo. Supri Al-Jafari ya, oke. Oh, kirain itu apa dari dulu? Artinya Cah Jeporo ya, wong Jeporo. Supri Cah wong Jeporo gitu. Oke, Pak De, kita ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ada beberapa teman di sini yang sudah masuk. Ada Kang Muntasir, Kang Hans, Ko Albert, Kang Budirman dari Samarinda, Kang Prabowo, Budirman dari Makassar ya? Kang Prabowo dari Makassar juga kalau nggak salah. Pokoknya Sulawesi lah. Kalau ada yang masuk lagi nanti kita terima. Nah, kita tahu ya, Pak D ini, nggak usah dikenalin lah. Maestro busur dari Bali ya. Saya nggak mau nyebut legend, kalau legend mah sudah nggak ada. Kita sebut pro lah. Busurnya udah terkenal kemana-mana. Fokusnya ke bending ya Pak De ya. Banyakan ke bending ya kan? Iya. Bener ya. Belum mau bikin laminasi kecuali yang hibrid ya. Kemudian, oke. Intinya kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang apapun lah mengenai panahan, mengenai busur, mengenai kegiatan sehari-hari atau apapun, boleh bertanya. Nah, pertanyaan pertama dari saya, Pak De. Pak De, Pak De itu paling sebel sama usernya kayak gimana, Pak De? Apa ya, kayak ya biasa sih, kalau saya nggak ada sih yang sebel sih ya. Ya semuanya. Anak-anak GI kan cerewet-cerewet tuh kalau soal bondage tuh. Sebenarnya bukan sebel ya. Kalau anak-anak goyang itu bukan sebel, cuma agak susah. Iya, agak susah untuk melayani gitu loh. Kayak yang tarikannya panjang, LBS-nya tinggi lah, itu yang agak susah. Dan sering gagal saya. Padahal ditolak aja, ribet amat lu bilangnya. Panjang, LBS tinggi, habis itu minta garansi setahun ya? Iya, enggak sih 6 bulan kalau saya. Ya itu yang agak susah. Sekarang juga masih ada tanggungan tuh. Bikin yang model kakan aja, yang 65 aja kemarin udah jadi, tiba-tiba crack. Udah mau dikirim, udah jadi. Kalau cracknya sebelum di finishing sih masih oke ya, masih nggak terlalu getun kalau Jawa ya, menyesal gitu loh ya. Kalau udah jadi mau dikirim, tiba-tiba tes lagi ternyata ada retak, waduh ya itu yang harus bersabar lagi, yang pesan. Masalahnya di mana? Di bagian siang, yang kagan yang kemarin ini. Nggak tahu kenapa, apa kayunya atau apanya, masih ini saya robah. Kemarin udah dapat sebenarnya, saya robah yang konstruksi siangnya udah kuat, tapi ternyata LBS-nya nggak bisa tinggi. Nah itu masalah lagi saya. Situ ya. Saya nggak tinggi kok. Yuk silakan kok. Ya. Teman-teman yang mau bertanya boleh kok. Kalem aja. Pak De paling jauh ngirim kemana Pak De? Paling ke Jerman, ke Itali, ke Prancis. Jauh-jauh semua. Ya. Ke situ-situ lah, ke Kanada ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, EFG yang ada di pasaran memang nggak dirancang untuk 60 LBS ke atas. Terlalu keras dia. Ya sepertinya sih ya. Karena kalau pengalaman saya, EFG yang paling bagus untuk busur itu 4 mili. Paling maksimal. Jadi dia tidak dirancang untuk 60 LBS. Jadi kalau kita bikin di atas 60 LBS, sebenarnya sudah nyalahi bahannya ya. Maksa sudah. Konstruksinya sudah benar-benar terlalu di luar batas kemampuannya. Pokoknya intinya kalau yang paling pas itu maksimal itu 4 mili. Jadi dia kelenturan masih dapat, ketahanan juga
berarti masih dapat juga, dan lentingan lebih bagus daripada yang lebih dari 4 mili. Kalau 4 mili mungkin lebih 4 mili, 5 mili atau berapa itu mungkin bisa dapat berat, tapi speednya nggak dapat. Tuh, benar kan? Iya. Benar kan? Benar kan? Nah, ini ada pertanyaan nih Pak De. Monggo. Nah, kalau sampai 4 mili gitu kan maksimal kan ya kan? Apa karena lentingannya bagus gitu, dan filternya bagus. Itu ngakalin gedein LBS-nya gimana sih Pak De? Nah itu kalau busur pendek bisa Dibuat stuck. bukan nggak stuck sih sebenarnya. EFG yang sekarang itu 4 mili kalau dibuat model tartar yang ukurannya nggak panjang ya, 125 apa 120 itu bisa sampai 60 sampai 70. Masih bisa, tapi maksimal 28 in maksimal tarikannya. Ya, Bisa ditarik itu stack ya. bisa ditarik sih 30, tapi kan udah stack dah. Nggak direkomendasikan lagi. Kalau 4 mili tadi dapat berapa? Pak deh, berapa LBS maksimal? Kalau Turkis, model Turkis ukuran 120 itu bisa sampai 54 bisa. Terus kalau model tartar bisa 65 sampai 70. Kalau ukuran 120 panjangnya. Oh, kalau yang tarikan rada pendek ya berarti ya itu ya? Ya, pendek. Maksimal 28. Kalau nggak salah yang Kagan kemarin itu kan lebarnya ada yang 4 cm kan ya Pak De ya? 4 cm. Kalau itu 4 cm. Kalau buat Kagan itu kan 140 panjangnya. Itu maksimal itu 45. Kagan tuh enak nih sebenarnya. Pas berarti. Tarikan di aku Bener enak banget. Cuman ini nih yang waktu aku pakai yang takedown-nya itu ya. Itu kicknya itu berasa banget gitu. Iya. Jadi, emang katanya apa sih ya, sikuku itu jadi rasanya itu kayak ada benturan gitu loh sampai ke siku itu. Kayaknya aeronya emang harus over kayaknya GPP, paling nggak 12 GPP ya kalau model itu. Nah, itu kemarin itu crack itu aku pakai yang 37 gram itu Pak De. Hari-harinya itu pakai 37 gram. Kalau masalah crack itu kayaknya kemungkinan memang kayunya atau apanya ya, itu banyak yang pas barengan itu banyak yang gitu. Aku juga heran. Padahal kadang yang awal-awal itu enggak. Tapi yang kemarin itu pas mungkin aku kan stok kayunya yang dulu itu udah nggak ada, terus ganti yang kayu baru gitu kan, meskipun ya kayu tua juga padahal. Aku juga heran. Nah, itu jadi nggak mau lengket gitu ya Pak De ya. Lemnya bisa pasti. Lem nggak tahu juga lem ya. Padahal lemnya sama, mereknya sama. Iya, mereknya sama, tapi kan kadang biasanya lem kan ono umurnya juga tuh. Kadang dapat yang oke, kadang dapat yang enggak. Kemungkinan iya. Soalnya itu kan ya kelemahannya itu tuh biasanya. Cuma ya itu kadang ya suka dukanya seperti itu ya. Banyak yang nggak langsung jadi itu banyak. Karena mungkin kendalanya Pak D di sini itu karena nggak bisa standar gitu ya bahan-bahannya ya Pak D ya. Kemungkinan gitu. Karena tapi kayu saya dulu pakai mahoni ya. Mahoni kan menurut saya itu ringan terus agak ulet ya, daripada jati ulet tapi dia gampang lepas kan seratnya gitu kan. Saya pilih mahoni. Mahoni yang dulu itu pakai mahoni sampai sekarang itu aman. Yang putih yang dulu yang di review Kang Somad dulu itu sampai sekarang masih. Kan jadi ya itu nggak tahu apanya itu, yes. Ada yang kuat, konstruksi yang kuat, kayunya sedikit. Jadi kayunya cuma sekitar 20 cm. Itu kuat, tapi LBS-nya nggak bisa tinggi. Cuma 35 gitu. Biasanya kan bisa 45, itu cuma 35 gitu. Pak De, jadi ya apa namanya? Kalau lagi bagus-bagusnya nih, satu hari bisa bikin berapa busur Pak De? Maksudnya satu busur paling cepat berapa hari bikinnya gitu?
Ya kalau satu busur kan bending 1 hari, nyeting 1 hari, managing 2 hari. Ya satu busur ya 4 harian paling enggak 4-5 hari. Tapi kalau bikin satu ya. Belum nyobain Kalau ini Pak Deh, bikin busur mancu gitu. mancu aku dulu pernah tapi masih belum bisa ngilangin twistnya. Makanya aku nggak bikin. Pusing ya. Ya. Twistnya yang susah ngilangin. Dan sepertinya nggak awet juga kalau dari fiber ya, kalau mancu. Mancu ribet, soalnya panjang, linknya kudu tebel, LBS Iya. cuma dapat kecil. Wah, susah. Nah, ya itu. Sekarang yang paling menurut saya yang paling bagus saat ini emang Ogus itu. Seljuk. Kenapa Pak Deh? Dari Ya. produksi kah? Udah produksi. Tapi memang tarikannya ya maksimal 30 bisa. Kalau Ogus itu yang emang yang dibilang Armin itu benar. Jadi busur fiber yang paling bagus yang pernah dicoba dia. Emang kayaknya benar. Lebih apa ya? Lesatannya dapat, terus nyamannya juga dapat. Kalau Kagan kan lesatannya bagus juga, terus enak juga sebenarnya. Tapi kicknya terlalu besar ya. Kalau Ogus ini enggak. Dan Pernah nih yang anunya, apa versinya namanya? Tianlong. Aku nggak tahu ya kayak pokoknya aku lihat Maju kan biasanya orang mikir siahnya pasti maju ke depannya besar kan 30 derajat apa segala macam. Tapi punyanya Tianlong itu majunya cuma sekitar 10 derajat. Siahnya enggak ekstrim. Harusnya gampang itu. kayak Mongol gitu ya, enggak. Iya, Mongol. jadi siahnya enggak terlalu ekstrim ke depan gitu loh. Cuma Makanya- masalahnya busur panjang itu harus fibernya tebel. Kalau fiber Nah, itu tipis masalah. nggak dapat ABS-nya. Fiber kayak Bam Sumantri aja pakai fiber 6 mili cuma dapat berapa? 30, 35 gitu. Tapi memang musuhnya Mancu itu selalu twist kok. Terutama yang di lim pendek ya. Yang lim pendek itu bahkan yang mariner Cing Dragon 1 itu banyak sekali yang rusak karena twist. Makanya dia nggak populer. Akhirnya kan dihapuskan kan sekarang. Gitu. Itu ada pertanyaan Pak Deh. Ya. Yang lain Kalau yang lain tolong. bikin busur sebanyak itu pakai karyawan nggak? Seminggu biasa. Saya sama teman satu orang aja. Karena percuma juga dibantuin orang lainnya tinggal. Semuanya bermuaranya jadi ke saya juga. Jadi satu orang yang bantuin aja udah keteteran juga saya. Bandingan udah banyak. Yang nyeting kan harus saya kan. Gitu. Jadi enggak dibantuin banyak orang. Nah, kemarin itu videonya kok ada beberapa orang tuh siapa aja Pak Deh? Oh, kan ada orang datang itu. Oh, tamu ya. Ya. Kayak tadi kan ada dari Tangerang ada mampir ke sini. Dari Tangerang Selatan. Pas kerja di sini mampir. Kadang teman-teman yang dari Denpasar juga datang banyak main-main di sini. Pak D, nanya Pak D. Gimana? Pak saya itu pernah ketemu sama Pak D. Nah terus malah setelah nanya-nanya itu ditawarinnya main ke Bali gitu loh. Nah sementara saya mikirnya gimana cara ngaturnya, wong Pak D cuman maksudnya ngatur pekerjaan, banyak orderan, yang bantu cuman satu. Terus pamannya saya datang ke sana belajar. Itu Pak D gimana caranya ngatur sama apa ya? Ngajar ya. Ya disuruh kerja dong Pak gitu.
Ya disuruh kerja rodi dong, disuruh bantuin bending, disuruh ngebantuin. Kalau biasanya kan bending ya kan. Bending kan ponakan saya yang bending. Udah waktu bending ikutin dia gitu. Bending. Habis bending kan nanti setelah bending pasang handle kan bending lagi itu. Ya habis itu biasanya tak suruh lihat dulu, tak suruh lihat aku kerja, nanti bikinan sak bagus-bagusnya. Nanti terakhir kalau udah nyerah nggak bisa lebih bagus lagi, aku yang benerin gitu. Biasanya seperti itu. Ya tetap tak tinggal kerja, aku yang nggak nungguin aja, tak tinggal kerja. Makanya temen ponakanku waktu bending ikutin gitu. Caranya belah fiber gimana, caranya kan ponakanku yang bending biasanya. Yang belah yang bending ponakanku, aku bagian nyeting jadiinnya gitu. Banyak kok yang ini Pak, 1 minggu. Saya lihat soalnya kadang-kadang kok sampai rombongan gitu loh, Pak. Tak pikir loh, apa Pak De Supri ini nggak keganggu. Nah, oke, ternyata caranya seperti itu ya. Soalnya kan saya lihat kadang-kadang di situ juga nggak cuma sehari 2 hari. Oh iya, mau nanya Pak De kan pernah ngomong kalau cuma sehari 2 hari, yo kurang gitu idealnya. Kayaknya soalnya di sini pernah ini kalau ke sana nggak bisa cuma sehari 2 hari gitu. Iya emang. Seminggu 2 minggu Pak kalau pengen Soalnya biasanya rata-rata yang belajar bending aja gagal loh. Bendingnya bisa 2 kali. Jadi nggak langsung jadi. Kalau belajar bending. Pak D, ini banyak pendapat bendingan buka wes di bending buka itu ono sing ngomong, ada yang bilang bisa dibenerin gitu loh. Sementara kalau saya koyoke beresiko. Menurut Pak D pripun Pak D? Kalau bukanya nggak parah sih mungkin bisa, tapi kalau parah ya nggak bisa. Dilem lagi pakai epoxy juga nggak bisa. Kalau bukanya sedikit pakai 401 diklem bisa, diskon bisa. Kalau sedikit lah ya. Tapi kalau bukanya udah banyak, ya mending bikin lagi. kalau pas bendingannya ya. Soalnya kalau dilem pakai epoxy lagi, gagal lagi pasti. Gitu. Karena kan udah ada bibit-bibit kerusakan lah kalau fiber di bending terus buka banyak terus dilem lagi itu kan pasti lemnya nggak beres kan otomatis kalau terbuka itu. Kalau dilem lagi juga ketimpa lagi gitu lagi. Cuma kalau sedikit 401 50% atau yang 100%? Yang biasa pares itu. Oh yang 50% ya? Ya. Kalau sedikit ya, kalau sedikit. Kalau lem G kenapa? Nggak bisa? Bisa juga sih. Bisa juga. Ya itu asal areanya nggak banyak. Kalau udah banyak ya agak susah. Kayak lem G, lem itu kan cepat kering. Kalau areanya yang buka panjang kan cepat. Oh, nggak sanggup ngeklemi karena sudah keburu kering ya? Iya. Kalau yang panjang harus pakai epoxy. Nah, epoxy itu kalau begitu biasanya udah nggak kuat lagi. Iya. Pak D. Ya. Sorry, mau balik lagi ke Kagan sama Seljuk itu ya. Dari segi produksi, lebih mudah mana sih Seljuk apa Kagan? Sepengalaman Pak D. Lebih mudah Seljuk. Dan kemungkinan gagalnya lebih kecil. Kalau Kagan kemungkinan gagalnya lebih besar. Kagan gagalnya di riser ya? Bukan. Di siah malahan. Di siah. Jadi kalau Kagan sama Seljuk bedanya apa di siahnya? Kalau Seljuk itu siahnya dia mati. Dia nggak gerak sama sekali. Oke. Nah, kalau Kagan itu masih bisa ikut gerak. Nah, itu yang di bagian yang bisa ikut gerak siahnya itu antara kayu sama fiber bisa gampang crack. Oh, di semi statik siahnya ya? Ya.
beli di pangkal. Ya. Kalau Seljuk enggak, karena Seljuk itu dia nekuknya ekstrim, tapi langsung kaku semua. Jadi lebih aman. Dia enggak berat. I see. Kalau FPS-nya tinggi mana Seljuk sama Kagan? Tinggi Seljuk. Oh ya? Ya, tinggi August. Beda berapa FPS? Kalau yang sekarang sih aku belum nyoba sih. Cuma kalau Armin kemarin sih bedanya lumayan banyak. Ya karena Seljuk kan August kan agak pendek juga, jadi kemungkinan lebih kenceng. Oh. Pak De, Armin jangan dipercaya kalau FPS mah. Drawnya ngawur. Saya juga nggak percaya itu sama krononya Armin. Kan drawnya itu, ya itu drawnya nggak konsisten menurutku sih. Iya sih kayaknya sih. Apa ya? Orang kalau menurut saya pribadi ya, kalau orang krono ya, habis itu beda FPS-nya lebih dari 3, saya sudah tidak percaya itu. Berarti dia ngawur. Kalau saya krono tuh ya biasanya beda itu maksimum cuma 3 lah, 3 FPS lah dengan arrow yang sama loh ya. Kalau saya bedanya bisa 5 sampai 10 kok. Pasang BH. Di Moktalas sama enggak. Jadi pakai Moktalas sama enggak, itu bedanya jauh gitu, emang. Saya jadi pernah nyoba full static sama Moktalas itu bisa 10 bedanya. Nah, bener itu, bener. Bedanya 5 sampai 10 itu. Jadi waktu statik yang benar-benar statik ya, maksudnya statik itu berarti rilisnya mungkin agak sedikit creeping ya. Sama saya Moktalas cepet gitu beda 10 memang ya. Ya, 5 sampai 10 aku kalau pakai itu. Makanya kalau pengen bener-bener pakai alat ya sebenarnya, pakai alat rilis ya. Tapi saya belum punya. Krononya asik ya? Asik ya. Kemarin kan asik ya waktu di Surabaya di Patelaga kan asik gitu. Pakai laminasi, siapa mau nyobain bawa mainan gitu kan. Wah, nyoba. Terus ya itu masalah busur hibrid kemarin kan ternyata juga ya tergantung konstruksinya juga. Jadi nggak semua busur hibrid itu speednya rendah kan, enggak ternyata loh ya, mungkin ada gitu. Soalnya teman saya yang waktu di situ, kalau buatan orang lain ada kok yang nggak bisa lari, aeronya cuma 35 aja kayak gitu. Ya lupakan hibrid, nantilah itu ributnya di luar aja, itu hibrid. Ada mau nanya nih, kan ngirim-ngirim ke Armin gitu ya. Itu kalau pas awal-awal dia ngebayar atau enggak sebenarnya? Atau Pak Ade ngirim aja gitu? Kalau saya ya bayar lah, kalau nggak bayar nggak dikirim toh. Nggak mau yang ngirim kalau nggak bayar gitu ya? Yalah. Nah nanti kalau gratis nanti dia juga reviewnya nggak netral dong. Dia bayar ke saya beli. Jadi sebelum dikirim dibayar lunas dulu. Pernah ada masalah nggak? Rasanya aku pernah baca deh ada masalah pengiriman ke luar negeri itu, gimana ceritanya? Wah itu selama pandemi ini yang dulu $60 itu tiba-tiba sampai $140, $120 itu. Nggak tahu ya. Sampai drastis. Sekarang aku ngirim yang aneh itu ngirim ke UK. 1 busur aja. Busurnya harganya 2 juta, ongkos kirimnya 1.900.000. Ternyata hilang. Nggak sampai sana. Itu gimana? Sampai sekarang. Nggak tahu tuh. Nggak, maksudnya apa diganti atau gimana gitu? Ya saya yang ganti. Oh, mantap. Saya ganti tapi dia beli lagi. Jadi dia beli lagi. Jadi saya kirim 2 busur, dia bayar 1 busur sama ongkir 1 busur aja. Jadi yang kedua ini dapat 2, tetap jadinya 2 busur.
Tapi saya ngirimnya aslinya 3 jadinya. Yang pertama hilang. Waduh. Tapi 1 sampai 3 busur pada dasarnya harganya sama ya ongkirnya. Ya, apa itu volume sekarang. Dan kalau yang busur panjang itu bisa sampai 5 volumenya ya, 5 kilo ya. Lumayan. Kemarin ngirim kagan masa kena volume? Iya. Ya itu ke UK itu hampir 2 juta. 2 juta mah murah. TCA-nya kakak pertama itu dikirim dari Black tuh hitungannya 8 kilo. Nah itu. Tapi kemarin aku ngirim ke New Mexico busur 7 itu habis 2,5 atau berapa ya kemarin itu ya. Malah kalau banyak sekalian malah agak bisa lebih murah ya. Iya, kalau hitungan per piecesnya jadinya. Kemarin di Armin saya ngirimnya 4 busur itu 2,5 atau 2 juta berapa gitu. Tapi take down. Berarti hemat nek banyak sekalian berarti ya. Iya. Daripada nek satu-satu, kemarin mau mengirim yang ke Amerika satu udah habis 2,5 sampai 2,8. Dulu saya ngirim ke Amerika, ke Kanada, kemana itu satu busurnya paling sekitar enggak ada 1 juta loh. Sekarang nggak 2 jutaan. Udah dicatat. Saya biasanya ngambil kalau dari luar gitu ya, entah mana tuh ya, satu paket pengiriman tuh biasanya 1,5 sampai 2 juta ongkos kirimnya aja, itu 1 sampai 3 busur. Jadi kalau 1 busur ya kena 1,5, kalau 3 busur ya kena 500. Oh iya itu. Emang itu sekarang volume banget. Jadi biasanya saya tanya sama buyernya, hitunganmu paling cost efektif berapa? Dia kadang bilang 3 busur paling cost efektif. Oke, saya pesen 3. Nah, ya itu. Kalau gitu kan enak ya, Kak. Iya, soalnya 500 banding sama 1,5 juta kan bedanya jauh sekali. Demi meringankan ongkir, beli busur yang banyak. Emang silapnya beda. Kelas silapnya beli lagi 3 tahun. Pak Ade, penuh hati-hati. Kalau pesenan gitu, itu prosesnya gimana Pak Ade? Maksudnya gini, apakah pembuatannya sesuai antrian atau mana yang lebih gampang dulu atau gimana? Sesuai antrian sih. Sesuai antrian. Kadang kan kita bending ya, kayak bending Ogus gini, bending banyak. Terus semuanya bending kagan. Terus bending Turkis gitu. Nanti dipilih, nanti dilihat kalau udah ada bendingan banyak, dilihat ini yang paling lama mana gitu. Dikerjain duluan. Diusahakan yang pokoknya yang duluan pesan dibuat gitu ya, berarti ya. Iya. Tapi kenapa ada beberapa kasus yang kok lama sekali? Apa memang susah atau gimana? Nah, itu Pak nih, busur saya 11 bulan lagi. Ini siapa ini ya? Hans. Oh. Nah, ini masalahnya. Yang kemarin itu udah saya buatin kan. Masih ada crack di situ di anunya. Di siahnya. Terus yang kemarin yang saya injek itu enggak apa-apa itu yang ternyata maksimal 35. Nah, ini yang masih agak pusing ini. Saya dengan kayu ini yang masih tersisa ini apakah masih bisa gitu loh. Jadi masih agak pusing. Kalian nyoba pakai kayu jati, cobalah kayu jati yang kayunya agak panjang. Baru di setring udah malah patah. Nah, ternyata malah bagusan mahoni. Mahoni bukan kayunya yang patah, tapi kadang yang kalah lemnya. Nah, ini
ada cara satu lagi yang belum saya coba sih. Dengan kayu yang ada kemungkinan bisa kuat, tapi belum saya coba ini. Nanti emang pada dasarnya itu pesanan aku emang susah ya. Mahoni itu punya sedikit minyak loh di dalam kayunya. Tapi kalau jati lebih banyak kok. Kemudian pada saat bikin apakah difragmentasi? Jadi maksudnya kayu itu direndam di dalam air sama obat supaya apa itu keluar semua. Enggak sih, cuma kayu dalam ya, ditaruh di luar kan lama kehujanan kepanasan terus nanti udah berapa bulan yang lalu sih. Kalau yang paling luar diambil dibawa ke dalam di tempat yang enggak kena air baru diproses gitu. Oh, jadi enggak direndam di air berbulan-bulan gitu enggak ya? Enggak. Cuma di luar di hujan-hujanin dipanasin. Kalau masakan minyak jati malah lebih banyak minyaknya sebenarnya. Makanya kemarin itu nyoba pakai jati, waduh langsung crack. Oh, berarti bukan gara-gara minyak di dalamnya kayunya ya? Bukan kayak. Ada satu cara yang belum yang kemungkinan besar berhasil tapi kuat, tapi belum saya coba. Karena harus ada bahan tambahan. Fibernya harus ditambahin. Didobelin. Siahnya risernya dilaminasi. Bukan riser. Risernya nggak masalah di siahnya. Jadi siahnya. Dan itu dibelah 3. Kalau yang kagan itu kan semuanya sih kalau yang dibelah 3. Baru disisipin kayu kan. Iya. Nah, fokus ini dibelah 3 disisipin kayu kan kayunya dia lurus, posisi lurus jadi lebih aman lah. Kalau kagan ini kayunya kan lengkung. Dan dia semi statik jadi bisa gerak. Nah itu yang paling rentan. Tempat bergeraknya itu lemnya kalah ya. Ya, lem sama yang fiber sama kayu. Yang antara fiber sama kayu itu yang sering ngeretak. Pak De, nggak pengen nyoba ini laminasi gitu? Nanti aku baru pengen nyoba sih. Cuma beda metode, nanti bikin metode yang bukan seperti orang kebanyakan sih pinginnya. Lagi nyiapin alat. Mau coba-coba. Nggak kepikiran untuk kayunya distabilisasi dulu gitu Pak De. Kayak direndam pakai cairan terus habis gitu divakum gitu, dijadikan homogen gitu. Jadi biar kaku gitu. Belum sih. Kalau laminasi kan kita beli veneer kalau nanti seumpamanya. Kalau yang di sini yang kayu mahoni itu kayaknya agak susah sih. Oke, belinya gelondongan ya, terus nggak ada tempat ngerendam juga di sini. Kayu itu Pak D ngambilnya dari tempat yang sama atau tempat yang beda? Sama. Dari Banyuwangi saya sih. Cuma dipanen pada musim yang sama atau dipanen pada musim yang beda? Nah itu yang saya nggak tahu. Soalnya kayu yang dipanen di musim kering sama kayu yang dipanen di musim basah hujan itu kalau nggak salah ada beda kualitas loh. Iya. Cuma yang sekarang ini kayu yang tak pakai malah kayaknya yang bagus karena dia nggak dimakan hama. Kalau yang dulu pernah itu didiemin di luar itu kalau nggak diobatin dipangan lubang-lubang itu loh, curek kalau namanya orang Jawa itu. Nah kayu yang sekarang ini sebenarnya malah enggak. Dia sama sekali nggak ada anunya. Dan saya lihat dari tekstur anunya itu bagus, tapi nggak tahu lemnya atau apanya itu. Ya itu ya tantangan lah. Suka dukanya seperti itu. Siap Pak De, ditunggu ya Pak De ya kagannya ya Pak De ya. Yang gregetan lagi dulu malah ini bikin kagan hibrid.
udah di tes shoot, udah di cuma 65 Pak, padahal udah di string hampir 1 minggu, ditarik-tarik lagi, udah aman. Udah di cover kulit, di finishing, dilukis, ya kan? Udah dilukis, udah bayar 500.000, mau dikirim, dicoba-coba lagi, baru crack. Nah, itu kan sakit rasanya. Itu kayak gitu sering Pak. Kalau ya nggak sering tapi pernah berkali-kali lah. Tapi nggak sering, cuma berkali-kali. Jadi kalau Sampai saat ini Pak De, sampai saat ini itu ada nggak sih busur yang ready stock di workshopnya Pak De itu? kalau maksa kadang ada yang punyaku, yang kadang kan aku punya sendiri yang tak pakai itu, tapi kadang ya ada datang tiba-tiba kalau tahu itu punya aku langsung diambil itu. Jadi Waduh. jarang sekali. Kayak kemarin di Pantai Laga itu sampai saya belum selesai saya sesi kedua itu udah ditungguin ya, dipegangin bosorku. Saya nggak boleh pulang. Ini bekasku ini udah baret-baret ini, rugi beli ini ya, bilang gitu kan. Udah baret-baret ini harganya 2 juta, masa dapat bekas kayak gini, rugi. Nanti pesen aja, nggak mau Mas ya. Wes nggak mau, ini aja. Lama kalau pesen, bilang gitu. Aduh ya udah. Jadi aku gagal membawa piala, juga gagal pula membawa busurku pulang lah. Ya udah. Terpaksa bahagia. Pak De, kalau tingkat persentase lah katakan ya, persentase busur yang balik lagi karena rusak berapa Pak De kira-kira dari 100 busur gitu? 100 ya bisa juga 10. Ada 10%. 10%. Lumayan ya. 10%. Kadang ya nggak selalu segitu sih. Cumannya kalau seingat saya sih, saya udah bikin busur ribuan itu belum ada 100 yang sih. Yang balik. Yang ya wajar lah kalau tapi kan saya kan tetap garansi toh. Kalau masih bisa diperbaiki, tak perbaiki gratis. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, tak bikinin baru gratis gitu. Aku lupa garansinya berapa bulan Pak De? 6 bulan sih sebenarnya 6 bulan, tapi ya kadang ya sampai 2 tahun, kadang ya diterima aja. Tetap aja kalau masih bisa diperbaikin. Paling bayar ongkos kirim. Silakan, ada yang mau tanya silakan. Mumpung ada. Silakan kalau ada yang mau tanya. Atau Pak De yang mau curhat juga boleh. Nah itu mending Pak De curhat aja, pertanyaanku sudah lega Bu. Iya, curhat gantian. Apa kira-kira mau diomongin apa? Unek-unek. Mungkin pas lomba, mungkin pas kemarin ada yang malam-malam ngajakin tes FPS, atau ada yang protes kok FPS-nya ternyata lebih rendah daripada busur yang ini. Kan lagi ngetren toh sekarang lagi. Oh, itu. Busur FPS kenceng-kencengan. Itu sebenarnya masalah godain aku ya. Dah, somat ini. Ya gitu loh Pak. Cuman kalau soal hybrid itu ya, aku tuh dapat hibrid jelek gitu aja sih emang. Emang hibrid yang aku hibrid lesu gitu, lontarannya itu. Jadinya kok rasanya kesel gitu ya. Kayaknya sih Kang Sauki, kayak itu bukan hibridnya sih. Itu orangnya yang bikin kayaknya tuh. Aku curiga soalnya busur selain hibrid juga punya dia juga ada yang 1200 fps itu juga kan bikinan dia tuh. 1000 ada 1200 fps itu kencang banget tuh, busur paling kencang sedunia. Wih, keren itu. LBS tinggi itu. Iya, tinggi. 1200 fps gitu ya. Iya. Kencang bener tuh. Saksi mata. Sampah busurnya. Enggak gini, kalau masalah speed itu sebenarnya dari dulu saya udah pernah bahas ya. Jadi salah satu
faktor yang indikasi busur bagus, mungkin salah satunya speed, tapi banyak juga yang lain gitu kan. Jadi kalau bisa kenceng terus enak ya bagus. Tapi kalau nggak terlalu kenceng tapi enak ya masih bagus juga sih. Nah dulu bertahun-tahun yang lalu itu saya pernah nyoba laminasi, katanya laminasi lesatannya kenceng kan. Itu satu orang satu aero nyoba 2 busur laminasi impor sama busur bending saya itu sama, padahal LBS-nya lebih tinggi yang laminasi loh. Tapi memang enggak dipublikasikan, cuma saksinya ada, orangnya ada. Kayak yang kalau masalah speed memang bukan satu-satunya ya, bukan. Iya. Cuman yang jangan letoy-letoy gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. jangan keterlaluan lah gitu. Kalau yang sedang-sedang juga nggak masalah kan sebenarnya. Sedang-sedang konstruksinya bagus, tarikan enak, speednya ya oke, normal lah, nggak perlu lah kenceng-kenceng banget. Tapi ya ternyata emang kalau masalah hybrid, kata teman-teman user tuh emang ada yang memang nggak kenceng gitu loh. Nggak intinya nggak kenceng lah, jauh dari kata kenceng. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah review ya. Saya nggak pernah pakai busur lain buatan saya, jadi nggak tahu. Mungkin karena konstruksinya sama komposisinya mungkin bisa. Nyatanya kan yang saya buat ya alhamdulillah lumayan kenceng lah. Kalau yang orang di Malaysia juga bilang wah kayak senapan, katanya bilang gitu juga. Terus ya Tammy Fletcher itu juga bilang dibandingin Grosser lebih kenceng yang hybrid buatan saya katanya. Pak D itu bisa ngelihat chatting nggak? Ada nggak tuh paling bawah? Oh chatting ya. Ya ada pertanyaan. Itu ada pertanyaan banyak banget itu Kang Prabowo itu. Bapak tak bacain aja. Sok bacain Kang Somad. Ya itu laminasi dengan core bambu, lapis tipis fiber apa bisa? 1. 2. Apakah ada rencana untuk produksi busur tersebut, laminasi maksudnya? 3. IFG yang dipakai buyer Indonesia itu apa beda sama IFG yang dipakai Alibo atau buyer asing? 4. Bagaimana pendapat Pak D selaku buyer Indonesia apabila ada reviewer lokal seperti Armin? Reviewer lokal seperti Armin. Oke, next 5. Bagaimana pendapat Pak D jika ada artikel yang bilang ini busur jarak 50 meter tanpa elevasi? Makasih, segitu jangan aja. kayak Armin banget lah. Yang pertama kalau masalah laminasi saya karena saya bukan bidang saya nggak bisa jawab saya. nggak bisa jawab kalau masalah laminasi, nanti dibilangin out of topic nanti. Nggak apa-apa Pak D, jawabnya apa adanya aja lah, santai. Kalau rencana untuk bikin laminasi, produksi laminasi ya kalau rencana ada aja, kepengen juga, masa cuma fiber aja terus. Kalau FG yang dipakai di Indonesia itu sama kayaknya, pakai yang dipakai Alibo. Sama. Karena pernah ada yang bongkar fibernya sama FG. Oh iya, soal fiber itu ya kan di Indonesia datang banyak banget tuh, ada yang biru telur, ada yang putek, ada yang kuning, terus ada orang yang bilang fiber grade A, grade B, grade C itu maksudnya apa ya? Nek ya kita pura-pura nggak tahu aja. Yang lentingannya bagus mana kan kita ngukurnya juga susah. Kan? Terus batas fiber yang lentingannya oke itu berapa mili kan biasanya ada kemarin tuh kasus satu busur itu 95 lbs apa 90-an lah dikasih aero berapa Bang Sauki? 60-an ya? 11 GBP aja. 11 GBP lah kira-kira. 11 GBP itu cuman dapat 1200 fps itu kan ya gimana, 1200 soalnya gelombang 1 ya. Hanya gelombang 1. Itu piye itu? Maksudnya tebal, berat tapi lemot apa gimana? Ya itu karena kayaknya sih fibernya semakin tebal itu bukan semakin bagus ya. Tapi kalau segitu terus cuma segitu ya kebangetan, mungkin ya ada yang konstruksinya kurang gimana gitu pastinya.
Ya, kan konstruksi kan berperan penting toh kalau buat busur itu. Meskipun sama bahan sama pembuatan tapi konstruksinya beda dikit aja udah beda. Dan nyata. Enggak itu sudah sering dibuktikan. Kayak yang kemarin masalah hibrid katanya ada yang 35 tapi lentingan 20. Ada yang 35 lentingan 40 katanya. Ya emang beda sih. Saya yang pernah megang pernah ngesut busur hibrid itu ya emang nggak kenceng sih. Karena mungkin udah beratnya wes kayaknya terlalu berat masanya itu udah hampir 600 gram itu terus cuma 35 lbs itu kan bisa dibayangkan ya kan tenaga yang dihasilkan habis untuk menggerakkan lem sama siahnya. Jadi konstruksi sangat berpengaruh. Terus ini pertanyaan yang masalah reviewer ya. Reviewer ini bagus juga sih. Tapi ya kayak Bang Andi Pangeran udah lumayan tuh. Asal reviewer itu jangan minta gratisan sebenarnya. Jadi harusnya yang paling bagus itu emang seperti Armin Himmer itu. Jadi dia beli. Jadi udah hak dia mau diapain, mau dicaci maki atau apa, udah nggak ada ewoh gitu. Nah, kalau cuma istilahnya disuruh nge-review ada rasa nggak enak apalagi orang Indonesia kan ya. Bener itu Pak D, bener banget. Ya itu benar, lebih objektif sih. Makanya aku lebih seneng review barangku sendiri sih. Lebih gitu kan. Lebih enak, lebih santai, yang ada apa-apa lebih slow sih. Makanya kayak Armin Himmer dari dulu udah pengen busur saya, tapi kalau pesen ya tak buatin gitu. Kalau nggak pesen ya enggak. Kan dia pengen ini. Sebenarnya untuk Armin sih zaman dulu, ini Kang Sauki coba dikoreksi ya kalau aku salah ya. Nggak semua busur dia itu beli soalnya. Iya memang. Ada busur yang emang dia minta. Dan dia benar-benar minta. Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu itu. Nggak ngerti. Nah itu ya soal di blacklist sama perusahaan Cina itu loh. Mariner. Itu kan karena dia mengajukan endorsement itu kan. Minta entah salah paham, entah gimana. Tapi intinya gara-gara Armin kontak mereka minta untuk di review atau entah di endorse, entah gimana, entah beli. Nggak jelas itu intinya kan jadi akhirnya putus kontrak juga lah, putus hubungan dengan kontrak, putus hubungan sampai di blacklist juga artinya. Tapi nggak tahu itu masih abu-abu. Makanya aku tadi nanya kalau ada Kohabet mungkin kalau Kohabet bisa konfirmasi sih yang udah keluar. Tapi lanjut aja itu intermezzo aja. Pertanyaan yang kelima ya, pendapat Pak Ria jika ada archer yang bilang ini busur jarak 50 meter tanpa elevasi. Nah ini masalah elevasi ini maksudnya elevasi yang mana gitu loh. Kadang elevasi itu yang buat patokan tangannya. Padahal kalau saya elevasi itu ya aeronya kan. Meskipun tangannya rata tapi aeronya anchornya di bawah ya namanya elevasi juga kan. Jadi beda perspektif ya. Jadi beda Kalau busur kalau 50 meter ya busur 40 meter 40 lbs sih kayaknya masih pendek nggak ngangkat. Kalau 30 lbs baru mungkin kelihatan agak diangkat. Tapi ya itu tergantung lagi terbalik lagi elevasi itu maksudnya apa? Apakah elevasi itu aeronya? Apakah pegangannya busur? Nah, kadang ada yang bilang nggak elevasi itu, tapi kalau dilihat aeronya tetap aja naik ke atas. Ya kan sama aja jadinya. Anchornya di dagu misalnya kan.
Ya, intinya sih kalau tanpa elevasi jarak agak jauh nggak mungkin, itu aja sih. Ya iya, ya itu tinggal elevasinya itu apa yang dimaksud elevasi. Kalau saya elevasi yang saya lihat itu aeronya, bukan posisi tangannya sama busurnya, aeronya. Jadi dan masalah elevasi nggak elevasi ini kan nggak terlalu gimana ya? Ini Pak De. Asal Oh. kena sasaran orangnya pinter, ya elevasi juga nggak apa-apa kan? Iya. Asal nggak terlalu tinggi elevasinya kan masih gampang diprediksi kan. Kecuali emang elevasinya terlalu tinggi kan susah emang. Iya, kalau menurutku mah itu gimmick aja kan. Gimmick iya. gitu loh. Gimmick ya. Intinya kan gitu. Cuman ya nah iya itu. Kadang ya gitu. Mau tanya. Silakan. Ya. Sebenarnya ini pernah diangkat di GYI Pak De Supri. Ya ini mungkin termasuk ke masalah busur tanpa elevasi di jarak tertentu ya. Karena kan pasti gerakannya arrow itu kayak peluru sama parabola. Jadi pasti ada elevasi lah, sudut elevasi itu pasti ada. Jadi ada bahasa tanpa elevasi itu ya sebenarnya menurut saya hanya klaim lah. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya Bowyer bikin busur tanpa lilitan itu apa karena memang pertama estetika dan fungsi, atau yang kedua karena ego? Maksudnya pengen busurnya nih mantep nih pengelemannya sehingga nggak usah pakai lilitan juga udah kuat gini. Karena kalau ada dasarnya kan sebenarnya kalau kita pengguna Iya. Sebenarnya iya. Kalau saya dulu bikin busur tanpa lilitan itu karena pengen seperti laminasi, ya kan? Dulu. Ternyata setelah saya bisa bikin busur yang pertamanya dulu tanpa lilitan, ternyata laminasi malah dililit. Ya kan bingung kan? Bisa gitu ya. Jadi ya bener itu nyata itu. Dulu beberapa tahun yang lalu kan nggak ada laminasi dililit kan? Ingat nggak? Nah, dulu pertama kali yang bikin busur tanpa lilitan seingat saya. Tapi setelah berjalannya waktu, sekarang saya lilitan malahan. Karena meskipun nggak dililit pun nggak apa-apa. Kalau saya nyoba itu sebelum di finishing nggak ada lilitan. Tapi tetap setelah selesai tak lilit. Karena apa? Di samping buat untuk kekuatan juga untuk melokalisir kerusakan. Minimalisir. Melokalisir bukan cuma melokalisir. Jadi semuanya ada crack. Itu nggak terlalu langsung panjang gitu. Jadi masih kemungkinan diselamatkan masih bisa gitu loh. Jadi sekarang malah busurnya lilitan semua. Jadi karena laminasi aja sekarang banyak yang lilitan kan. Padahal dulu saya pengen banget bikin busur fiber yang tanpa lilitan biar kayak laminasi. Udah pernah bisa, ya emang udah bisa sih. Tapi akhirnya ternyata malah laminasi yang dililit. Ya udah kita ngikut lilitan aja. Tapi sekarang ada buyer yang emang ahli ya, emang hebat mungkin jadi tanpa dililit enggak apa-apa terserah mereka lah. Kalau saya sekarang lilitan semua busur saya. Itu untuk melewati sebenarnya ego sih ya. Mungkin ya karena biar diakui kalau busurnya bagus kayak dulu saya juga gitulah. Sama aja nanti dengan berjalannya waktu kan semakin dewasa toh. Jadi enggak cuma ego yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kalau saya sekarang sebelum di finishing tanpa lilitan sama sekali. Jadi ditarik di shoot bas kemarin sebelum finishing nggak ada lilitan.
Tapi sudah di finishing baru dililit untuk menjaga ya, menambah apa ya, durability, sama untuk melokalisir kalau ada crack. Karena kalau nggak ada lilitan biasanya kalau crack langsung panjang dia lah. Kalau crack panjang itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau cuma sedikit itu masih bisa dipakai lagi gitu. Oke. PFG tadi ya gimana? Tahu itu kan yang banyak beredar di Indonesia yang umum itu kan ada bening, semi bening sama budak. Tadi Pak Supri menginformasikan bahwa yang dipakai Alibo sama itu tiga-tiganya. Enggak, yang agak budak, yang semi ya. Nah, jadi terus ada yang bening agak kuning itu, kalau buat yang bening agak kuning itu keras ya. Jadi kalau buat bending nggak cocok. Lentingannya mungkin bisa lebih sih. Cuma kalau kena taper sedikit aja, itu gampang putus seratnya. Itu terus belahnya juga susah banget, gampang patah. Kalau aku pakainya yang semi, yang nggak bening, nggak terlalu hijau, tapi agak hijau-hijau kuning dikit, tapi nggak terlalu bening. Saya ngambilnya di Baskoro, di Sam Archery. Oke, jawab tadi. Tetap saja bahwa FG itu juga mempengaruhi ya, bukan hanya konstruksi ya Pak D. Terus kita mau EFG apa aja, di Supri bisa nggarap yang ini pakai konstruksi ini. Bahan EFG itu tetap dari 3 yang banyak dipakai itu ada yang spesifik yang jauh lebih gampang oleh gitu. Iya. Kalau yang tak pakai itu seingat saya yang menurut saya sih paling bagus di antara yang lain sih. Karena saya juga pernah pakai yang agak butek, terlalu butek pernah, yang agak bening, terlalu bening itu juga pernah. Jadi yang paling ideal yang saya pakai ini. Yang buat langganan saya. Ya. Punya pendapat bahwa yang paling efektif ketebalan 4 mili. Kang Mas Samuel Kasir, suaranya putus-putus. Coba dikencengin lagi. Atau sinyal ya. Tebal G yang 4 mili itu kan paling efektif. Untuk hari gimana Pak D? Kan ada yang 2 cm, 3 cm, dan 4 cm atau enggak pengaruh itu? Semuanya. Jadi kan kalau lebar buat LBS-nya berapa, model apa gitu kan. Tapi paling sebisa mungkin itu 4 mili itu maksimal. Kalau lebih dari itu lentingannya kalah. Jadi kalau sampean bikin busur 55 mili ya, bisa dapat 60, 70. Saya bikin busur pakai 4 mili, dapat 45, 50 itu bisa kalah loh. Lentingannya sama yang 4 mili. Ya berarti itu kayak kasus yang itu ya, kemarin 1200 LPS itu. Ya mungkin lagi ada. Ya. Saya lihatin dari sini ya. Ya itu karena kalau di secara logika itu semakin tebal semakin berat ya kan. Nah, semakin berat kan tenaga kinetik yang dihasilkan kan nanti buat gerakin itu terkurangi beban massa itu. Gitu. Pak Ade, itu ada pertanyaan. Misal ada busur yang Pak Ade nggak kuat narik, gimana cara ceknya? Kirim ke angking Pak Ade. Kalau aku pakai alat itu tak kerek-kerek gitu, yang buat
nyentring itu. Kalau nggak gitu tak injek terus tak tarik talinya. Jadi pakai kaki. Kalau 70 ke atas sudah gitu dah. Jadi lihat center enggaknya gitu kan. Nanti sentring kan miring apa enggaknya gitu. Kalau ngetes tembakannya gimana Pak De? Saya kalau lebih dari 70 nggak bisa ngetes tembakan ya. Kirim ke Angki. Kirim aja ke Angki, suruh hancurin 1000 shot. Mungkin nanti suatu saat aku bikin alat itu. Bikin alat benar. Kayak yang kerekan itu loh, kayak punyanya siapa, Lukas Nawal itu juga bagus. Punya itu Mahmud. Punya Kang Mahmud juga itu bagus ya. Ifarmalde itu bagus dia. Jadi dia langsung ditarikan berapa bisa langsung lepas gitu kan. Emang dia kan Iya, untuk otomatis pas tarik nanti rilisnya nanti ya anggap aja clean rilis lah. Ya. Pakai muktalas jadinya. pas lepasnya pas ditarik. Kalau di buatan Kang Mahmud itu dia kan ada triggernya, jadi ditarik, diem, baru dipencet kan istilahnya lagi baru ke terlepas. Aku pengennya yang punya kayak Ifarmalde itu, tapi belum sempat bikin. Pak De, pernah nyobain hornbow nggak? Pernah. Kemarin di Temboro. Menurut Pak De gimana rasanya segala macam gitu? Sekilas. Karena kemarin itu yang tak pegang tuh punyanya Ifarmalde ya udah paten ya, udah emang benar-benar hornbow. Jadi ringan tapi berat tarikannya. Tapi saya nggak berani narik sih, cuma ringan dibandingin sama buatan lokal kita, sama bentuknya, hampir sama ukurannya, dengan LBS yang jauh di bawahnya, itu lebih berat hampir 2 kali lipat. Punyanya Ifarmalde sekitar 300, malah kayaknya nggak sampai 300 gram. Terus yang buatan orang kita dengan LBS yang di bawahnya itu 400 lebih. Jadi jauh lebih ringan ya? Iya, makanya itu dia memang khusus buat flat shoot sih. Istilahnya kalau nyaman kayaknya sih enggak, karena memang khusus buat flat shoot ya. Kayak mobil balap lah istilahnya. Tapi ya itu nggak berani narik karena dia gampang twist ya. Di rilis sekali bisa lepas ya stringnya. Saya nggak berani. Itu yang bikin juara itu ya kemarin ya. Yang harganya 60 juta itu. Yang belang itu. Ya, juara dunia flat shoot. Pak De, kalau panahan tradisional di Bali gimana Pak De sekarang perkembangannya? Ini pesat sih. Teman-temanku banyak klub sekarang. Jadi anggotanya juga banyak. Udah lumayan banyak sekarang. Kalau dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu aku sendirian. Sekarang udah banyak. Di Denpasar aja berapa klub tuh banyak. Kalau yang ini, kalau archernya sendiri beragam Pak De? Hah? Beragam nggak? Maksudnya di Bali kan banyak Hindu gitu. Apakah teman-teman Hindu juga main gitu? Atau gimana Pak De? Ya, ada yang di Ubud itu, di temannya Tepo itu bule-bule, terus dia sendiri juga Hindu kan. Kita kadang datang kita ke sana gitu. Biasa. Sini sama Perpani, kadang bikin event juga sama Perpani di Ubud itu. Aman-aman aja. Enggak kayak kadang di Jawa sama Perpani aja kadang enggak bisa ngumpul kan kadang. Kalau di Bali itu ada perdana Vespati gitu ada nggak? Ada juga nggak? Ada perdana. Perdana ya teman-teman itu di bawah perdana karena perdana kan yang lebih dulu. Memang membutuhkan payung kan ya, payung hukum kan buat keamanan. Jadi ikut perdana ya. Jemparingan juga ada sini. Jemparingan ada ya? Kita ada satu klub yang teman-teman saya bikin itu
jajaran sama Jemaringan. Jemaringannya orang Hindu. Jadi kadang ya bikin lomba itu boleh ikut juga. Ya santai-santai aja sini. Nggak terlalu gimana gitu. Nggak usah dibikin ribet ya Pak D ya. Gitu-gituan. Itu Pak D ada pertanyaan tuh. Bisa dibaca nggak? Oh, kayak kalau 60 ya. Itu bagus sih. Nah, gini, itu semua tergantung sama ya pembuatnya juga sih. Pembuatnya. Kalau 60 itu kalau tartar apa Turkis tuh pakai 4 mili masih bisa. Masih bisa. Jadi sampai 70 kalau tartar itu bisa 4 mili. Jadi masih bagus. Cuma kalau yang lebih tinggi LBS-nya belum tentu lebih kencang sebenarnya, bisa juga gitu. Tergantung pembuatnya dan tergantung pokoknya intinya busur fiber itu yang paling bagus setahu saya itu 4 mili lah. Maksimalnya 4 mili itu sampai berapa LBS ya itu. Yang kalau buat speed ya. 4 mili. Rekomendasi saya 4 mili. Kalau lebih dari 4 mili udah kurang, speednya masih bisa berkurang sih. Ya karena berat itu. Yang pasti karena berat. Dan dia kalau semakin tebal itu dia nggak bisa nahan stres terlalu banyak. Jadi terbatas lengkungannya jadi terbatas. Beda kalau 3,5 4 mili itu masih lumayan. Kalau saya bikin hybrid kan 2,5 malahan, 2,5 mili, maksimal 3 mili. Kalau yang buat mugal itu semuanya 2,5 mili. Jadi buat ditekuk sampai ekstrim masih bisa dia. Kalau 3 mili kadang buat Turkis yang 120 gitu. Kalau yang buat 115 yang 12 mili, 2,5 mili. Jadi ada yang bilang kalau pengen kenceng fibernya yang tebel, terus tanduknya tipis. Kalau pengen lembut, tanduknya tebel, terus fibernya tipis. Jadi tidak bisa dua-duanya. Itu sebenarnya mungkin karena belum pas konstruksinya mungkin ya. Karena saya rata-rata tanduk yang saya buat itu 4 mili sampai 6 mili. Dan alhamdulillah ya lumayan kenceng. Jadi dan tarikannya kalau misalnya bikin yang 100 lbs pakai 6 mili gitu, itu mah kayaknya gimana gitu ya menurut Pak D? Buat beban aja jadinya kan ya, buat olahraga doang. Iya pastinya sih. Terus kalau 100 lbs itu 5 mili bisa kalau tarikannya pendek. Jadi 28, 29 itu bisa pakai 5 mili. Ya, karena soalnya kemarin ada yang nanya, tiba-tiba japri aku tuh. Nanya, Om, kalau mau bikin busur yang bagus lentingannya gimana? Nah, aku tanya dulu, berapa LBS? 120-an. Pakai bahan apa? FD. Waduh, tak kasih tahu kan ya Kak. Tadi Mbak diomongin kan tadi maksimal 4 LB 4 mili macam-macam lah. Tapi ngeyelnya harus pakai yang bisa kok 120 LBS, pakai yang EFD yang tebel pun masih bisa kenceng. Ini katanya juara. Yang dikasih contoh itu busurnya yang sempat menang di Temboro, yang fiber punya Ucup Soleh nggak salah ya. Itu 85 lbs itu. Ya, 79 apa 85 lupa. Yang kemarin itu 85. Dengan 85 lbs cuma nggak ada 400 tuh ya. Cuma 3 sama dia ya kan 85 lbs. Sama busurku sekitar 57 56 lbs itu bedanya nggak terlalu jauh loh. Yang juara 2 itu busur buatanku 4 mili. Coba bisa dibayangkan kan? Jadi dia
85 lbs kayaknya di 27 apa di 28 gitu kan. Itu hasilnya 300 berapa gitu. Ya banyak sih, tapi nggak sampai 400. Lah, busurku 60 lbs di 28, pakai aeronya 26. Jadi tarikannya 26 ya. 26 berarti sekitar 55, 50 ya sekitar 55 56. Itu enggak terlalu banyak bedanya. Kan bisa dibayangkan kan? 55 lbs dengan 85 lbs bedanya enggak terlalu jauh. Jaraknya maksudnya enggak terlalu jauh. Jaraknya lah kan. Iya. Kan? Nah ya itu makanya kan aku udah bilang kayak gitu. Dan ya hal kayak gitu kan susah diedukasi ke orang-orang yang memang mindsetnya perang. Ya. perang bu. Ya mindsetnya kan LBS besar pasti jauh lebih kenceng gitu. Kalau hornbow mungkin aja sih, kalau EFG ya enggak lah. Ya kalau hornbow laminasi oke lah. Laminasi aja yang kemarin dites itu berapa 115 lbs 116 lbs itu kalah sama hornbow mancu yang cuma 80 lbs, kalah semuanya. Ya itu. Lagian kalau busur ya berat ya penting ya, narik berat. Tapi kalau buat lesatan buat kan belum tentu menjamin sih. Ya banyak buktinya kan yang LBS besar tapi LBS. Nah ya itu yang 1200 fps itu 1200 fps itu wadah gila busur. Oh tembus. Angking nggak ada sih. Angking ada itu, tapi lagi ada tamu bisa ngomong dia. Kan yang ngetes dia yang ngetes kan. Dan soalnya kalau kita banyak yang ngomong soal kayak gitu, dikiranya kita nggak beradab, matiin sumurnya orang. Tapi kalau kita ngasih tahu yang benar, diomongin macam-macam kan jadi susah. Jadi orang tuh ekspektasinya. Ya itu tentang review kan berarti kan itu. Kalau menurut Pak D nih. Iya. Kalau busur sudah kita milik, mau direview kayak gimana pun bebas aja bukan harusnya? Ya bebas sih, kan udah punya dia, punya yang beli kan. Ya makanya aku tadi lebih enak review barang sendiri kan. Mau tak banting atau mau tak bakar kan ya urusanku. Ya, itu tadi kata Pak D, kita masih pekeuhnya masih tinggi, masih nggak enak gitu sama bowyernya gitu. Ada itu ya itulah orang kita kan gitu ya. Jadi kalau saya sih review kalau emang kekurangan malah memang kurang nggak apa-apa, emang ada kekurangannya, mana yang kurang nanti saya perbaiki kan gitu. Iya harusnya kan begitu kan. Nah iya. Tapi kan ada juga yang nggak ada yang merasa mungkin merasa karena reviewnya nggak bagus nanti ternyata wah ini sentimen ini gini bisa juga kan seperti itu. Padahal ya kalau udah dibeli ya terserah mau diapain ya. Kemarin aku seneng laminasi sama hibrid dicoba ya. Emang sama terus seimbang terus masih kenceng yang hibrid ya. Santai-santai aja. Iya ya. Masih bisa kalah ya. Bilang kita enak aja, nggak ada apa-apa. Kita santai-santai aja. Tapi kan nggak santai ya. Ayo santai, nggak sampai nyumpahi kok. Para guru ini nyumpahi ya, keplak biasa. Akhirnya kan udah sering tak bilangin kalau speed itu nggak satu-satunya gitu. Akhirnya speed segitu udah bagus, udah ya, karena konstruksi hibridnya pas kebetulan aja ya. Jadi hibridnya bisa kenceng kan gitu. Bagian kalau ini pendapatku pribadi ya, kalau untuk speed tinggi itu lebih susah dikontrol. 1, 2, lim dia lebih stres, jadi lebih gampang
umurnya kemungkinan lebih pendek daripada busur yang enggak terlalu kencang dan lebih mudah dikontrol. Tapi jangan 1.200 juga lah. Oh iya, kalau 1.200 itu kan pengecualian, itu busur paling super. Wah, rekor itu udah makomnya beda. Kalau orang torekat bilang itu makomnya udah beda. Itu jangan diomongin lagi. Itu udah busur 1.200 sudah makomnya, wah udah. Enggak usah dikomen. Makomnya udah kuburan ya istilahnya. Woi, wis di makom wis dikubur. Buang busur tuh. Ya lem biru itu. Paling cocok lem biru. Monggo teman-teman, ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan lah. Ayo diramaikan. Masih ada waktu 20 menit. Pak Ade masih nggak apa-apa? Masih belum ngantuk? Busur murah toh Pak D. Ngobrolin ini kan lagi rame itu orang-orang busur murah. Pak De jual busur 300.000 dong Pak De. Laminasinya. Kalau saya ditanyain gini, sering ditanyain ya. Kok Kang Supri jualnya busur yang mahal sih? Bedanya apa ya? Sama aja sih sebenarnya. Terus bedanya apa? Ya butuhku banyak kan itu. Kebutuhanku banyak, jadi tak jual mahal. Gampang aja jawabnya. Jadi kalau yang jual murah berarti kebutuhannya sedikit. Jadi untung dikit masih udah cukup ya. Kalau saya nggak cukup. Iya benar, setiap ditanya aku pasti bilang gitu. Bedanya apa sih? Sama aja sebenarnya sih. Kok ini bisa lebih mahal? Iya, butuhku banyak, bilang gitu. Udah itu aja. dan lagi kalau orang yang japri saya, pesan saya, malah saya sarankan ke teman-teman yang lain. Bukan terus aku harus ke aku, enggak. Malah kalau saya lama dan mahal, mending ke teman-teman yang lain aja. Siapa tahu ada yang ready dan biasanya lebih murah, gitu. Enggak terus harus saya ngiklan terus harus beli ke saya, enggak. Malah banyak yang tak tolakin kok. Tak suruh ke teman-teman yang lain. Ya kan masalahnya kan gini ya. Orang jual murah itu kadang kan udah, yang pembeli itu malah kadang udah mikir-mikir dulu. Sekarang kan orang pinter, banyak kalkulator kan, dihitung itu kan bisa loh. Dijual segini, bahannya segini. Lah ini bener kan gitu. Tapi ya terserah, yang jual murah silakan, karena ada pasarnya sendiri. Saya juga pernah megang busur laminasi yang dulu, yang ingat nggak namanya Grung atau apa dulu itu ya? Oh, aku laminasi ingetnya sing merek pesawat itu. Apa itu? Merek pesawat? Sing Aero bikinan Bekasi. Oh. Oh itu kan jelas. Itu udah ada tuh satu-satunya review busuk yang tak masukin ya itu. Yang kalau iklannya mantul-mantul itu ya, mantul-mantul itu ya. Wah iya. Tarik 10 kali pecah. Yang dilindas mobil itu. Bukan yang laminasi. Bukan. Laminasi abal-abal. Itu laminasi nggak tahu. Paling ya wongnya mantau. Karena masih suka ngepoin FB ku sama YouTube juga, tahu-tahu komen. Udah nggak tahu aku. Aku pernah dijabri. Ya intinya gini loh, kalau busur biarin lah. Mereka ada teman-teman kita yang jual busur murah, nggak apa-apa. Tapi kita juga jual mahal juga kok dicari orang gitu loh. Asal barang yang kita jual emang worth it gitu loh. Jadi lah nyatanya kan saya katanya mahal ya, tapi antrenya berbulan-bulan. Jadi kan berarti pembeli user itu kan nggak cuma lihat murah aja. Kalau murah tapi nggak memuaskan ya pasti nggak dicari. Kalau mahal, meskipun mahal tapi memuaskan ya dicari, ditungguin. Sebenarnya menurutku sing marai
busure mahal laku siji. After salesnya, kebanyakan busur-busur murah kan rusak ya wes. Ya nggak ada. Atau busur yang setengah murah pun juga habis rusak ya. Kayak pura-pura buta aja orang pura-pura hilang. Makanya kan kebanyakan orang mikir 2 kali ya, komunikasi juga. Pas waktu mau ditransfer, wah sigap. Oke Gan, ini Gan, nomor rekening siap, nanti udah masuk. Oke, habis rekening masuk kelep hilang. Sampai kudu di viral WC. Itu kayak siapa itu yang kasus di Bandung orang sana itu kan juga sering bolak-balik. Alasannya ada aja. Ya itu sebenarnya ya sih komunikasi, intinya komunikasi lah. Ya. Bis intinya kan di sini kan sebenarnya aku masukkan buat buyer sih teman-teman, komunikasi sih yang paling penting. Soalnya kan aku juga sedikit-sedikit kan pernah kalau ada orang mau mesen tak arahin ke sana ke sini, atau mau mesen lewat aku juga mesti tak pilihin yang kira-kira mau yang model kayak gimana, mesti model transaksinya ya. Jadi mau yang on time atau gimana. Kalau untuk ekspor aku nggak berani ngasih boyot yang on time, itu paling susah itu. Mau janji seminggu ternyata jadi setahun kan sing susah. Jadi intinya di awal dulu. Iya. Yang susah kan di situ. Kecuali memang wah suwi memang gue paling enggak 3 bulan 4 bulan. Oh oke, berarti dikomunikasiin. Orang luar kan juga gampang. Dia mau nunggu setahun pun ditunggu asal benar-benar setahun. Jadi setahun lebih sebulan ya diprotes nanti. Iya emang seperti itu sih. Iya, di rata-rata pengrajin kita nggak cuman busur sih, pengrajin pisau juga, pengrajin pedang, pengrajin konveksi pun ya ngono kuwi pada wae. Rata-rata emang kurang profesional. Ya kalau saya sih ya saya pribadi sih kalau ada DP atau apa sebenarnya duit nggak habis ya. Alhamdulillah nggak habis. Jadi suatu saat ada yang di cancel bisa langsung tak balikin. Oh cancel mah nggak apa-apa ya Pak dia. Santai aja ya. Gimana? Kalau cancel mah santai aja berarti ya. Nggak apa-apa, santai aja. Santai. Nggak apa-apa, aku nggak malah nggak apa-apa. Semuanya karena emang terlalu lama atau emang nggak sabar atau pengen buru-buru tak balikin 100%. Itu walaupun bukunya sendiri sudah mulai dibuat gitu nggak masalah. Iya sampai ada yang udah jadi dikirim aja terus nggak cocok di cancel ya tak balikin 100% kok. Ada yang seperti itu. Saya pernah ada kasus jadi dia pesen 45 lbs tapi aku jadinya itu 47 ya kan, tak kirim ya udah nggak seneng udah terus ada lem kulit di bagian handle itu ponakanku lupa nggak ditutul lem pas ujungnya, jadi agak buka sedikit di ujung handle, di bagian handle sih bukan yang di lem ya. Nah itu udah itu bisa saya servis kalau emang mau kirim aja. Tapi saya udah nggak suka ya udah kalau gitu kirim busurnya, aku minta rekeningnya langsung tak bayar gitu. Tak transfer. Ya udah. Akhirnya ya itu yang tak kasihkan Kang Irul ya jadi juara dia di Temboro yang dulu. Tapi ya ini ada tapinya. Meskipun dia itu kecewa ya kan, karena komunikasi kita tetap baik, habis itu dia pesan lagi, malah pesan 2. Jadi saya meskipun kalau mungkin orang lain ya sakit hati mungkin ya udah ini nggak memuaskan gini nggak apa-apa. Kalau itu bisa sebenarnya kalau masalah itu aja bisa saya servis. Tapi kalau memang udah nggak seneng mau di cancel ya tak balikin duitnya. Ya udah balikin aja, ya udah tak balikin. Itu yang cerewet. Tapi kayaknya ciri-ciri anak GYI. Bukan, enggak sih. Oh, bukan ya? Enggak. Bukan. Tapi setelah itu dia pesan lagi malahan.
Dan alhamdulillah ya puas. Ya itu intinya komunikasi, meskipun kita ada kecewa, sama-sama kecewa, tapi kalau kita nggak terbawa emosi ya jadinya oke-oke aja, biasa aja. Coba kalau udah main blokir tuh. Kalau yang baperan pasti udah main blokir tuh. Siapa tuh? Iya deh, aku sering ngeliat bukan banyak ya, adalah beberapa penjual yang kayak kalau cuma ditanya harga terus nggak jadi beli kayak baper gitu. Kenapa kayak gitu tuh? Ya karena dia ada target penjualan kan, jadi terus nggak sabar juga lah. Kalau saya kan karena kita membuktikan bahwa barang kita itu patut untuk ditunggu dan patut dihargai gitu. Jadi dengan sendirinya kita nggak usah ngiklan pun dicari kan gitu. Nah kalau yang mungkin teman-teman yang belum bisa seperti itu kan ada target penjualan, harus laku jadi segala macam dilakukan kan. Itu sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memperbagus buatannya gitu. Jadi dibuktikan dengan kualitas itu nanti kan gampang tuh. Kalau kualitasnya masih segitu-segitu aja, terus meskipun ngiklan sampai elek kan orang kan belum tentu langsung percaya kan. Itu yang saya alami. Kalau orang lain mungkin ya beda lagi. Pak Ade bikin busur kalau dulu teman-teman apa? Awalnya kapan? Kapan ya? 6 tahun yang lalu apa 5 tahun yang lalu ya kurang lebih ya. Itu langsung bending sebelum EFG dulu biasa atau gimana? Kan sekarang dulu belum ada EFG. Adanya PFG yang warnanya hitam terus yang benar-benar kayak karbon hitam gitu. Yang tebalnya 5 mili sampai 6 mili. Dulu itu. Terus gampang patah. Oh iya, Kang Roy. Dulu pertama kali Kang Roy. Ya, saya juga ngikut Kang Roy. Terus beli fiber di Kang Roy, nyoba-nyoba, terus dimasukin grup. Nah, bikin grup kan dulu itu. Jadi dan saya yang paling aktif istilahnya. Jadi sering bikin yang model sampai selalu jadi trendsetter aku bikin itu. Dulunya itu. Kayaknya sampai sekarang sih. Jadi bikin apa ada ditiru gitu. Yang berani umbar data juga mungkin karena belum punya alat. Nanti kalau udah punya alat mungkin pada ngikut sih. Pada mingkem. Cuma bandingan pertama kali malah bukan saya loh ya. Saya bukan, malah baru termasuk terakhir-akhir aja yang bikin banding. Cuma apa itu kayak bikin hybrid juga kan saya bukan yang pertama. Cuma karena kemarin dulunya itu bikin hybrid kok harganya lebih mahal tapi kok nggak ada bedanya, terus jadi sama Bang Ande itu ngomong ya kok hybrid kok gini ya udah aku coba bikin sampai sekarang buat standar malah hybrid ya seperti ini gitu. Dulu kan hybrid itu kan busur fiber aja dilapis tanduk, jadi nggak ada mirip-miripnya sama Honbo. Terus saya bikin hybrid itu ya harusnya seperti Honbo karena ada yang ditiru, kita nirunya Honbo, jadi sampai bentuknya kasannya, bentuk siahnya, bentuk tanduknya yang nempel belakangnya di kayu itu harus seperti Honbo. Sekarang alhamdulillah hampir semua gitu. Jadi standar jadinya. Kalau sekarang yang banyak ditanyain itu Seljuk itu bagus tuh ya, banyak ditanyain ya, banyak yang udah mulai bikin itu. Kalau saya kan bikin minta emal ya kasih aja, tak foto atau ini ukurannya sekian ya, bikin sendiri gitu. Jadi saya nggak merasa teman-teman yang bikin itu saingan sih sebenarnya. Jadi ya nggak merasa disaingi.
Jadi nggak ada umpet-umpetan apa? Ngumpet no ilmu atau ilmu matan apa ya? Enggak saya. Jadi semua yang saya buat, saya upload, silakan dijiplak. Udah dari awal udah tak kasih izin. Request Pak D. Ya gimana? Waktu di Patilaga kan, krononya dibawa rame. Ya. Itu mau disaranin ke teman-teman kalau turnamen besar ada krono. Jadi nanti ngukur-ngukur ada datanya, bukan klaim sepia gitu loh. Ya, kemarin karena udah waktunya. Sebenarnya bentar ya. Sebenarnya itu bagus tuh. Kalau di Amerika itu kan biasanya kalau acara kayak drag race macam-macam itu ada satu event itu dia yang ngukur power mobil itu berapa HP loh. Itu cakep tuh buat krono nanti kalau ada lomba kenceng-kencengan busur ya cuman sekedar lomba aja. Tetap ada juaranya. Jadi kan ya buat naikin standar sebenarnya sih. Ya. Kemarin tuh karena waktunya yang nggak ada kan, seharian kan buat lomba, terus sebelumnya itu malamnya aja yang nginep aja di sana itu yang bisa dan nggak semua mau nyoba kok. Ada teman yang boyer juga yang nggak mau nyoba juga sih. Takut. Ya malu mungkin ya istilahnya, bukan malu juga sih, maksudnya mungkin pekewoh. Malah tak suruh ayo coba, siapa yang mau nyoba ini ya nyoba, terus dengan aero yang sama silahkan kita pakai teknik sebisanya, silahkan kan gitu. Kalau buat kenceng-kencengan, jadi kalau emang buat data sebenarnya, kalau buat data kan yang statik ya yang pakai alat sebenarnya sih, pakai GPP sama panjang aeronya persis. Kalau kemarin itu kan kita pakai aero yang sama buat seneng-seneng aja. Jadi dengan aero yang sama dengan LPS yang berbeda ternyata ya nggak jauh. Terus dengan aero yang sama dengan LPS yang sama ya masih bisa lah di atasnya kalau Ya, salah satu manfaatnya kan perbandingan teknik Pak di dengan aero yang sama ya, tarikan yang sama. Kalau dengan teknik begini kan menghasilkan FPS sekian, teknik begini sekian, kan banyak orang. Jadi menghindari juga perdebatan klaim sepihak. Request sih Pak D mungkin. Nanti kalau umumin dulu. Kalau pas mau udah tahu momen sih, cuma kan nggak banyak yang menginap kan. Nah itu kan khusus yang menginap. Kalau siangnya buat lomba seharian sih, jadi nggak ada waktu. Mungkin nanti kalau di Temboro mungkin bisa, karena 2 hari kan lombanya. Mungkin bisa saya pas hari pertamanya. Nginepnya itu ya. Ya, kalau di Temboro 2 hari itu, hari pertamanya kan flat shoot sama HBA. Kalau yang ground kan paginya biasanya, hari Minggunya. Hari Sabtu mungkin masih bisa. Oke. Itu ada lagi? Nggak ada, terakhir nih. Ya. Pak Ade minta bukan petua sih, apa namanya ya? Pesan untuk boyer di Indonesia supaya lebih maju bagaimana, buat archer di Indonesia supaya lebih rukun bagaimana, gitu aja. Ini buat boyer dulu ya, karena saya kan boyer ya. Ya kalau buat boyer teman-teman yang pembuat busur itu ya, kalau ada kritik, ada saran meskipun itu pahit atau apa ya santai aja, terima aja, buktikan dengan kualitas gitu. Jadi jadikan cambuk malah. Kalau jangan terlalu dimasukin hati terus sakit hati, jangan kalau bisa jangan.
buktikan dengan kualitas kita yang semakin bagus. Itu aja udah lebih dari cukup sebenarnya. Masalah user, masalah pembeli, kalau produk kita bagus pasti dicari. Jadi kalau kita buktikan produk kita bagus, produk kita dicari, kita jadi berkurang untuk ngiklan nggak terlalu nggak apa-apa. Dan yang pasti sih harus kreatif ya. Jadi jangan stagnan, bisa bikin merek A ya, busur A ya terus gitu. Emang harus selalu ada inovasi kalau pengen bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Tuh, kalau buat Archer ya kalau semuanya kan saudara ya, semuanya saudara, semuanya dulur. Yang penting manah gitu, apapun panahnya, berapapun harganya, yang murah, yang mahal, yang penting manah kalau bisa. Karena panahan itu sunnah, ukhuwah itu wajib kalau di kita kan. Jadi jangan karena yang sunnah kita meninggalkan yang wajib, kan enggak bagus itu. Karena kita mengharapkan pahala dari sunnah memanah, tapi kita malah berdosa dengan meninggalkan ukhuwah. Itu kan malah enggak bagus. Yang penting kalau slogan saya sih, orang manah orang mamah gitu kan. Jadi kalau nggak manah ya nggak makan gitu. Karena saya pembuat panah ya. Udah itu aja sih. Kalau ada. Terima kasih banyak. Ini sudah mau di close sama aplikasinya, soalnya dibatasin sama aplikasi. Saya terima kasih banyak atas kedatangan Pak D di podcast Going Indonesia. The Way of Archery, khilaf adalah jalan panahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.